Ada orang kaya tapi tidak ar-Rahman, ada orang ar-Rahman tapi tidak kaya. Kalau ini udah ar-Rahman, kaya lagi. Kekayaan meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih di akhir atau mungkin bisa meng-closing surah An-Naba yang di ujungnya Allah membagi akhir kehidupan, akhir perjalanan hidup manusia kepada dua jalan, salah satu dari dua jalan, yaitu inna jahannam, yang kedua imma jahannam, yang kedua immal jannah. Inna lil muttaqina mafaza. Ada irqawa anaba wa kawahiba atroba wa kahsan biha qala yasma'una fiha laqwan wala kitaba jaza'an min rabbik ata'an hisaba. Kemudian dari apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, baik itu tempat tinggal yang dipenuhi oleh taman-taman dan indah, yang juga bukan hanya bebungaan yang harum serta mewangi, tapi juga memiliki buah-buahan, mobil khusus anggur yang manis, kemudian ditemani oleh bidadari-bidadari yang uraban afkaro atharo, yang senantiasa usianya itu stabil, tidak pernah menua dan tidak pernah muda, yang harus ditunggu untuk kedewasaannya, dan juga tidak pernah, mohon maaf, hilang virgin atau kegadisannya, dan juga tidak pernah mengalami menstruasi atau halangan kotor, tapi selamanya pikir dan selamanya juga bersih. Juga disuguhi makanan dan minuman yang tidak pernah putus, karena bahasanya tihab. Tihab itu minuman yang begitu diminum penuh lagi, begitu diminum utuh lagi. Dia tidak pernah ada harus menuang lagi, habis tuang lagi, enggak. Dia ibarat buah, begitu dipetik keluar lagi, minuman begitu diminum dia penuh lagi, tetap dihaq, kasan dihaqo. Kemudian situasi nan syahdu, tidak ada yang mengganggu ketenangan, atau disebut dengan lahun. Lahun itu suara hiruk pikuk yang tidak ada arti dan maknanya, yang mengganggu. Tapi kalau orang diam, kamu dulu, aku mau tenang, atau orang ke tempat sepi mau mencari ketenangan. Dulu ada orang ke gua, bertapa, mencari ketenangan. Kalau sekarang bisa di kegelapan malam dia duduk bertahajud, mau mencari ketenangan. Dia tidak mau diganggu suara yang mengganggu. Lahwan wala kizzaba, dan juga kebohongan, kedustaan, atau omong kosong yang ada di sana itu. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, juga sudah kita bahas sebagai jaza min rabbik ata'an hisaba. Jaza itu gaji, imbalan. Jaza min rabb, yang menggaji, yang memberi imbalan atas semua kerja-kerja baik kita, dibalas atau dihitung atau digaji, digaji atau diberikan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Jaza min rabbik, kemudian tidak hanya gaji yang setimpal, juga ada bonus atau disebut dengan apa, pemberian. Kalau pemberian itu kan tanpa pamrih, kalau jasa itu pamrih. Kalau misalnya orang kita minta mencat rumah kita, sehari disepakati 150.000, itu jaza, tapi kita kasih 250-nya itu apa. Jadi Allah bukan hanya jaza tapi apa. Kita kalau diperlakukan orang seperti itu kan senang, baik kali Pak Polan tuh. Kenapa?
ngecat rumahku, janjian kami satu hari 150, terus kasihnya 200. Dan kita bilang baik kali bapak itu. Tapi Allah kok nggak kita bilang maha baik? Allah pasti bukan hanya jaza, tapi auto hisab. Jaza amir rabbika autoan hisab. Hisab itu perhitungan, itu kalkulasi. Kalau sehari 150, kalau 2 hari 300, kalau 3 hari 450, kalau 4 hari 600. Itu hitungan, itu namanya hisab. Dan kamu kalau andainya ada rasa khawatir, rasa was-was, betul nggak yang dijanjikan Allah itu? Benar nggak yang dijanjikan? Atau seperti di dunia ini katanya kecantikan wanita itu bagaikan bidadari kayangan. Apakah bidadari itu ada? Apakah kayangan itu ada? Dari atau kami bidadari di kayangan, turun dari kayangan. Entah di mana itu kayangan. Walaupun itu khayal ya, saya rasa kayangan itu khayal aja. Nah, bidadari itu pun juga khayalan ya, khayal. Tapi kalau bidadari sorga, artinya wanita sorga atau istri sorga, itu hak. Karena Allah mengatakan nanti, Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah pemilik langit, pemilik bumi, pemilik antara langit dan bumi, dan beliau Ar-Rahman. Ada orang kaya tapi tidak Ar-Rahman, ada orang Ar-Rahman tapi tidak kaya. Kalau ini udah Ar-Rahman, kaya lagi. Kekayaan meliputi langit dan bumi. Bahkan apa yang ada pada kita itu juga milik Allah. Karena kita tidak bisa mempertahankannya kalau Allah mau mengambil. Jangankan apa yang kita miliki, diri kita juga milik Allah. Konsepnya at-tabi'ut tabi'. Semua yang mengikut maka hukumnya sama seperti yang dia ikut. Qawaidnya begitu, kaidahnya begitu, at-tabi'ut tabi'. Cara pikir juga begitu. Hukum yang mengikut sama seperti hukum yang dia ikuti. Maka kalau ada kita menyembelih sapi, tiba-tiba di dalam ditemukan anaknya mati karena induknya disembelih, anaknya itu makan aja. Halal, tapi nggak disembelih. Iya, tapi induknya disembelih. Beda kalau induknya ditabrak kol diesel, anaknya mati, itu haram. Kita motong ayam, dalamnya ada telur, makan aja telur itu. Jadi kalau kita ikut harta atau harta yang ikut kita? Harta yang mengikut kita. Rumah siapa? Rumah Sipolan. Itu tanah Sipolan, itu sawit Sipolan, itu kendaraan Sipolan, mengikut dia. Maka kalau Sipolan itu milik Allah, maka semua yang mengikut sama dia juga menjadi milik Allah. Yang tidak ada sama kita, entah itu jutaan, miliaran ikan di laut, burung di dahan dan di udara, itu semuanya milik Allah. Yang terpendam di perut bumi, bahan tambang, emas dan lain, itu juga milik Allah. Dan Allah itu Ar-Rahman. Allah itu penyayang, sayang. Allah itu maha pengasih, kasih terus. Yang kafir kasih, yang maksiat kasih. Allah itu tak pelit, tak pendendam, dan tidak pernah habis miliknya untuk diberikan kepada semua makhluk.